Halo semuanya, selamat datang di podcast Niskala Purana bersama gua Tio Hardika. Kali ini gue ingin membawakan cerita dari teman gua, namanya Tata. Oh ya, Tata ini cowok ya, cuman emang di tongkrongan aja kita manggil dia Tata. Ini kejadian di tahun 2014 dan ini adalah cerita dari Tata. Ternyata aku spesial. Yes, sesuai judulnya, ternyata aku spesial. Gua kira yang spesial itu nasi goreng atau martabak. Ternyata teman gua juga spesial. Dan dia baru tahu dia spesial itu setelah mengalami kejadian horor di tahun 2014. Suatu hari, Tata menerima SMS dari temannya yang mengajak dia untuk nongkrong. Dan kebetulan tempat nongkrongnya di pos satpam dan tak jauh dari rumah Tata. Tata pun memutuskan untuk jalan kaki menuju pos satpam. Di tengah perjalanan, Tata melewati sebuah persimpangan jalan. Mungkin lebih tepatnya pertigaan jalan. Tata mengatakan kejadian itu sekitar jam setengah 6 sore. Tepat saat di persimpangan jalan, Tata seperti menabrak sesuatu. Dan apa yang Tata tabrak membuat Tata dengan tubuh yang besar dan tegap sampai harus mundur beberapa langkah ke belakang. Tata di sini terdiam dan memikirkan apa yang dia tabrak. Lamunan Tata pun buyar ketika dia menerima sebuah telepon dari temannya. Teman Tata yang menelpon pun mengatakan bahwa mereka sudah sampai. Mendengar hal itu, Tata pun segera berlari menuju pos ronda. Hingga sampailah dia di pos ronda dan sudah ditunggu oleh teman-temannya. Karena asik bersenda gurau, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tata pun izin cabut duluan dari tongkrongannya. Di perjalanan, dia kembali harus melewati persimpangan jalan tersebut. Saat di persimpangan jalan, tubuh Tata merasa berat, keringatnya mulai keluar, bulu kuduknya pun merinding. Tak lama setelah itu, Tata mengalami pingsan. Di sini, Tata yang bercerita ke gua, dia mengatakan, ini entah mimpi atau nyata, mungkin bahasanya erap-erap lah. Tata bilang ke gua, dia ngeliat 4 bayangan hitam, satunya tinggi besar, dan 3-nya lagi seukuran manusia normal. Semakin lama Tata melihat, semakin jelaslah 4 bayangan tersebut. Sosok tinggi besar itu memiliki mata yang sangat besar berwarna merah, dengan badan yang dipenuhi bulu. Sosok tersebut membawa 3 buah tali, yang ternyata berkaitan dengan 3 sosok yang ada di bawahnya. Dan 3 sosok di bawahnya, 2 orang kakek-kakek dan 1 orang perempuan, dengan wajah yang menakutkan. Si sosok tinggi besar pun menatap Tata cukup lama, sampai akhirnya dia pun tertawa. Mendengar tawa itu, Tata pun terbangun dan dia langsung berteriak. Orang tua Tata pun segera berlari menuju kamar Tata. Tata pun kebingungan, kenapa dia tiba-tiba ada di kamarnya. Dia tahu kalau dia pingsan ketika orang tuanya memberitahunya. Tata juga mengingat jelas apa yang dia alami di mimpinya. Di sini, Tata masih berpikir positif. Mungkin itu hanya mimpi buruk. Namun ternyata, apa yang Tata anggap mimpi, itu adalah sebuah awal dari gangguan-gangguan berikutnya. Keesokan paginya, badan Tata menjadi sangat panas. Tata juga mengalami muntah-muntah. Bahkan, muntahnya berupa darah. Nafsu makan Tata mulai berkurang. Apa yang dia makan, itulah yang dia muntahkan. Hingga akhirnya, orang tua Tata mengantarnya ke rumah sakit. Menurut medis, Tata terkena tifus.
Dan bahkan dokter mengatakan Tata sering berhalusinasi yang disebabkan oleh suhu tubuhnya sendiri yang semakin hari semakin meningkat, bukannya menurun. Setelah 3 minggu di rumah sakit, Tata pun sembuh. Suhu tubuh Tata mulai membaik. Begitu juga dengan nafsu makannya. Namun, itu hanya bertahan beberapa hari. Tata kembali masuk rumah sakit karena mengalami gejala yang sama. Ya, Tata pun kembali ke rumah sakit. Dokter mengatakan kalau penyakit Tata sudah sangat parah. Orang tua Tata pun jadi panik. Apa yang sebenarnya terjadi pada anak mereka? Dan tak jarang juga Tata mengalami muntah darah. Kejadian itu terus terulang selama Tata berada di rumah sakit. Bahkan Tata sempat dirawat di UGD. Kondisi Tata semakin memburuk. Hingga 2 bulan kemudian, akhirnya Tata keluar dari rumah sakit. Dan saat keluar dari rumah sakit kedua kalinya, Tata menerima SMS dari temannya. Dia mengajak Tata untuk bertemu di rumahnya. Tata pun mengiyakan permintaan tersebut. Tata pun berpamitan kepada kedua orang tuanya. Di perjalanan menuju rumah temannya, Tata mengalami kecelakaan. Tata yang penuh luka masih tetap melanjutkan perjalanan menuju rumah temannya. Karena Tata tahu temannya ini mengerti tentang hal-hal mistis. Sesampai di rumah temannya mempersilahkan masuk dan segera mengobati luka-luka Tata. Kemudian teman Tata menyuruh Tata untuk mengikutinya masuk ke dalam kamar suci. Setelah teman Tata selesai berdoa, teman Tata pun bertanya kepada Tata. Udah diapain aja lu sama mereka? Tata bercerita tentang apa yang dia alami selama di rumah sakit. Mulai dari dia mendengar suara wanita yang menangis dan makin lama makin jelas. Tata pun membuka matanya dan melihat sosok wanita itu duduk di pinggir kasurnya. Sosok itu menggunakan baju putih dengan tali yang masih mengikat di lehernya. Merasa berhasil menarik perhatian Tata, akhirnya sosok tersebut berhenti menangis. Sosok tersebut masih menunduk sebelum akhirnya dia tertawa dan menghilang di hadapan Tata. Tata pun hanya terdiam sambil mengusap-usap matanya. Dan tak lama kemudian, sosok tersebut tepat muncul di hadapan Tata dengan wajah yang sangat menyeramkan. Bola mata yang hilang, lidah yang menjulur panjang, dan pipi yang penuh borok. Sosok tersebut tak mengatakan apapun kepada Tata. Hanya muncul dan tertawa, kemudian menghilang kembali. Setelah menceritakan semuanya, teman Tata kemudian mengambil air lalu menyuruh Tata untuk meminumnya. Setelah meminum air tersebut, Tata pun muntah. Dan apa yang dia muntahkan membuatnya kebingungan. Kenapa dari muntahnya muncul 3 buah batu berwarna hitam sebesar ibu jari orang dewasa. Tepat saat Tata memuntahkan 3 batu itu, sosok yang mengganggu Tata pun muncul. 2 kakek-kakek dan 1 perempuan dengan tali yang terikat di leher mereka. Dengan ekspresi yang sangat marah, mereka bertiga melihat teman Tata. Kemudian mereka pun menghilang. Tak berselang lama, dari menghilangnya 3 sosok tersebut, muncullah sosok tinggi besar sang pemegang tali. Sosok tersebut pun hanya diam sambil menggeram. Tata yang melihat itu jadi sangat ketakutan. Tak lama setelah itu, sosok tersebut pun mengatakan sesuatu kepada Tata dan temannya. Kalian berdua, lihat saja nanti siapa yang akan mati lebih dulu, kau atau temanmu itu. Mendengar perkataannya, bukannya takut, teman Tata malah tersenyum.
Ia pun menyuruh sosok tersebut untuk pergi. Tata di sini kebingungan. Apa yang terjadi pada dirinya dan kenapa gangguan itu gagal mencelakainya. Teman Tata pun menjelaskan bahwasannya Tata dijaga 3 ekor hewan titipan Kanjeng Ratu Pantai Selatan, yaitu 2 ekor ular dan 1 lagi burung Garuda. Itulah kenapa Tata menyebut dirinya spesial. Dan konon katanya mereka masih mencoba mengganggu Tata sampai saat ini. Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Rahayu.